Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin buat semuanya. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya, ini memasuki hari ke-14 setelah tanam, dimana kita harus melakukan pemupukan tahap kedua untuk tanaman melon. Jadi untuk dosisnya tetap sama ya, 4 gram per tanaman untuk pupuk NPK nya. Ini saya campur dengan pupuk Ponska, jadi sama-sama jenisnya NPK, hanya kalau untuk pupuk Ponska itu dia NPK 15-15. Nah, sementara saya campur dengan pupuk NPK yang 16-16. Nah, ini baik sekali ya untuk pertumbuhan tanaman di masa vegetatif ya, atau pertumbuhan daun dan batang. Nah, seperti apa mekanisme pencampurannya? Saya akan aplikasikan di tanaman melon. Oke. Baik ya teman-teman, ini sudah ada di depan saya pupuk yang akan kita kocor. Kita akan larutkan ke dalam air, kurang lebih airnya sebanyak ini ya. Nanti aplikasinya adalah 1 gelas per tanaman. Nah, pupuk yang kita gunakan adalah pupuk Ponska dan pupuk NPK 16-16. Nah, kita akan kocor di dalam wadah ini, nanti kemudian setelah larut baru kita aplikasikan ke tanaman. Jadi tunggu dulu supaya dia benar-benar larut dalam air. Biasanya ada yang masih menggumpal. Nah, kita tunggu sampai dia benar-benar larut dalam air. Nah, kita tunggu sampai benar-benar larut dalam air, karena yang sulit larut ini biasanya adalah pupuk Ponskanya ya, karena dia ini sulit larut dalam air. Hanya harus kita bersihkan seperti ini supaya dia cepat larut. Banyak sekali yang masih menggumpal. Nah, usahakan teman-teman melakukan pemupukan ini pada pagi hari ataupun sore hari ya, karena jangan lakukan ini di siang hari, tengah hari bolong. Itu tidak baik untuk tanaman karena panas, sehingga menyebabkan tanaman itu menjadi daunnya keriting. Oke, setelah tercampur rata, sebentar lagi kita aplikasikan ke media tanamnya ya. Untuk cara pengaplikasiannya, kita berikan agak dikasih jarak ya dari tanaman ya. Contoh seperti ini ya. Ini ada bekas kubangan atau lubang. Nah, di sini yang saya berikan pupuknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sama nanti kita lakukan ke tanaman-tanaman yang lainnya.
Baik teman-teman sekalian, jadi setelah kita lakukan pemupukan untuk yang kedua kali, nanti sembari kita cek di setiap ketiak daun, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, nanti kita cek di situ. Jadi tanaman ini berfokus pada pertumbuhan batang ya, pertumbuhan batang. Jadi batang yang nanti kita pelihara itu bisa sampai memanjang ke atas, karena sudah saya pasang lanjuran seperti ini. Baik teman-teman sekalian, di depan saya ini ada tanaman melon. Nah, terlihat ya subur sekali ya, subur sekali karena memang kita rutin melakukan perawatan. Kalau menemukan seperti ini, daunnya menguning di pinggirannya seperti ini, nggak usah khawatir ya. Ini tandanya insektisida yang kita semprotkan kemarin berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk daunnya ya sehat lah daunnya ini. Nah, di sini kita cek di setiap ketiak daunnya ini. Sini ada ketiak daun 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya tumbuhan baru, artinya pertumbuhan baru ya, yang keluar dari ketiak daun ini. Ini harus kita hilangkan. Nah, kita buang. Sama seperti ini juga, ini kita harus buang ya. Nanti kita akan stop untuk pembuangan di setiap ketiak daun ini di ketiak daun ke-7, di atas ketiak daun 7. Nah, sementara kan masih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita stop untuk melakukan pruning itu pada saat nanti dia di daun atau di ketiak daun ke-7 ya, begitu ya. Kenapa saya hentikan itu di ketiak daun yang ke-7? Karena nanti di atas daun 7 itu nanti yang akan kita jadikan buah, yang itu yang akan kita buahkan nanti. Jadi yang kita pelihara adalah cabang di ketiak daun ke-7. Nah, untuk aplikasinya seperti apa nanti kita lanjutkan di usia kurang lebih 25 HST. Ini kita bersihkan juga ya, ini kita bersihkan. Jika teman-teman melihat di setiap ketiak daun ada yang baru tumbuh, nah itu harus segera kita bersihkan. Tujuannya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan pada batang ya. Jangan sampai terlewat, lakukan seleksi satu persatu per tanaman sambil dicek mana yang kira-kira ada tumbuh cabang baru, itu kita lakukan pembersihan. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan alat semprot ajaib ya. Teman-teman bisa beli di toko-toko pakan ternak. Nah, ini kita lakukan penyepraian untuk mengendalikan hama di tanaman melon. Jangan lupa ya untuk selalu menggunakan sarung tangan ya ketika melakukan penyepraian ya. Untuk cara saya jangan ditiru nih, ini salah, tapi ya gunakan sarung tangan. Setelah semuanya sudah kita seleksi, nah kita sambil menunggu pertumbuhannya ya. Sekarang waktunya kita untuk melakukan penyepraian, karena kemarin di tempat saya diguyur hujan ya, semalaman diguyur hujan, jadi
antisipasi untuk pengendalian jamur dan kutu-kutuan. Baik teman-teman ya, sudah kita lakukan penyepraian. Satu persatu tanaman kita cek apa masih ada cabang yang tumbuh di setiap daun masing-masing tanaman. Sudah kita cek, sudah kita bersihkan. Nah, nanti kita coba lagi pemupukan di usia tanaman ke 25 hari. Nanti seperti apa perkembangannya, nah tonton terus, simak terus ya, sampai nanti kita panen bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk video hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian tentang bagaimana cara budidaya melon sistem engkel di media tanam galon bekas le mineral ataupun pot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.